Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak sekalian. Baik, kali ini kita akan melakukan rekrutmen interview dari PT Anika Interpersada. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati kepada Bapak Zulfi Ananda Triadi selaku staf HRD, yang saya hormati kepada Bapak Satria Markus Panjaitan selaku staf HRD dan Bapak Marinus Gulo selaku pelamar kerja ini. Dan perkenalkan, saya Reza Puspita Anggreni selaku kasih administrasi, dan langsung saja kita masuk ke dalam sesi interview. Baik, saya langsung menanyakan saja, Bapak Marinus Gulo, dipersilakan untuk menceritakan diri Anda. Baik, terima kasih Terima kasih. atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Marinus Gulo, biasa dipanggil dengan sebutan Linus ataupun Gulo. Kemudian saya lahir di Bulusa pada tanggal 8 Januari tahun 2000. Kemudian alamat saya berada di Pondok 1, Pinang Sebatang Estate, Peta EP. Hobi saya itu bermain musik, dan juga di bidang olahraga saya suka bermain bola voli. Nah, kemudian untuk asal sekolah saya berasal dari SMK Yamatu, yaitu Yayasan Masyarakat Tualang di daerah Perawang. Saya berjurusan APKJ, yaitu Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan. Nah, untuk pengalaman organisasi, sewaktu saya SMP saya pernah memegang sebagai berjabat selama 2 tahun. Di tahun pertama saya berjabat sebagai seksi rohani, kemudian di tahun kedua saya berjabatnya di ketua OSIS. Nah, kemudian saya juga berpengalaman beberapa kali menjadi ketua kelas di SMP maupun di SMK. Nah, untuk di SMK saya belum mengikuti untuk kegiatan OSIS, namun saya sudah cukup aktif untuk mengurus kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 sebagai ketua di dalam kelas. Seperti itu. Jadi Bapak Marinus ini cukup aktif ya di kegiatan pas pendidikan. Cukup baik. Selanjutnya bisa diberitahukan kepada saya makna dari pekerjaan yang Bapak lamar ini apa ya? Nah, bagi saya, Bu, Pak, sebenarnya saya bekerja bukan semata-mata untuk mencari uang. Ya, uang juga merupakan tujuan dari orang bekerja, namanya juga untuk mencari kebutuhan ekonomi. Namun bagi saya berkontribusi untuk perusahaan adalah menjadi tujuan yang utama bagi saya untuk memberikan sesuatu lah yang baik. Apa yang saya sudah pelajari, apa yang sudah menjadi pengalaman saya tuangkan dalam bentuk pekerjaan saya di perusahaan Ibu. Nah, begitu Bu, tujuan saya untuk mencari pengalaman juga dalam bekerja. Oke, terima kasih kepada Bapak Gulo. Cukup mengesankan. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Zulfi Ananda Triadi selaku staf HRD. Silahkan untuk bertanya. Oke, terima kasih kepada Ibu Reza. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Gulo, apa kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki? Oke, baik Pak. Untuk kelebihan saya sendiri, saya mulai dari kelebihan lah. Kelebihan saya, kalau menurut saya sendiri ya, saya itu orangnya jujur, cepat, pekerja keras, rajin. Nah, biasanya juga saya kalau kegiatan saya sepulang sekolah biasanya saya bantu orang tua, dan juga kalau tidak membantu orang tua saya biasanya mengerjakan tanaman-tanaman di rumah. Saya membuat kebun kecil-kecilan di belakang rumah. Jadi saya biasanya kalau sudah pulang sekolah saya ngurus itu. Kemudian baru
saya bersosialisasi dengan teman-teman saya di sekitar lingkungan saya. Kemudian untuk kelemahan saya sih, ya setiap orang kalau namanya kelemahan Pak susah untuk menentukannya yang bilangnya. Tapi saya akui kekurangan saya mungkin untuk saat ini ya di language Pak, ataupun di bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris ini kan sesuatu yang mendukung dalam pekerjaan dan juga banyak bahasa-bahasa yang menggunakan pakai bahasa Inggris. Nah, dari itu Pak, mungkin kedepannya seandainya saya diterima ataupun tidak, saya akan tetap mempelajari ataupun meningkatkan bahasa saya Pak. Mungkin itu Pak. Untuk kekurangan saya tidak terlalu mengetahui. Oke, kalau untuk kekurangan kamu ya untuk sekedar sebagai admin gudang itu tidak masalah ya. Tapi bagaimana kemampuan kamu? Kan selaku admin gudang itu pastinya kamu nanti berkontak langsung dengan bermain dengan komputer dan lain sebagainya. Jadi kemampuan kamu terutama dalam menggunakan teknologi itu bagaimana? Oke Pak, untuk pengalaman saya di bidang komputer sudah lumayan Pak. Intinya untuk aplikasi Office seperti Word, Excel, PowerPoint dan lain-lain, pokoknya yang berkaitan dengan gudang, ya untuk itu saya sudah cukup mahir lah Pak. Seandainya untuk mengurus barang pun ataupun apalagi saya orangnya bisa dibilang rapi Pak. Artinya saya suka yang tersusun rapi. Biasanya identik dengan gudang. Nah gudang itu kan disusun-susun dengan barang-barang yang betul-betul rapi supaya mudah untuk menentukan di mana barangnya kalau kita membutuhkan barang tersebut. Nah saya orang seperti itu. Nah dengan menggunakan teknologi pasti kita lebih cepat Pak. Nah seperti itu Pak. Oke, ini kan nanti kamu akan bekerja sebagai admin gudang di perkebunan. Bekerja di perkebunan itu bukan suatu hal yang mudah. Di sini kita bekerja penuh tekanan. Menurut kamu mampu nggak bekerja di bawah tekanan tersebut? Kalau pribadi saya Pak, saya orang yang bisa bekerja di bawah tekanan. Kenapa? Biasanya saya juga namanya orang-orang yang memiliki tanggung jawab Pak, seperti orang yang sudah berorganisasi ataupun yang sudah punya pengalaman organisasi, pasti ada tekanan, ada tanggung jawab. Nah, saya sudah terbiasa dengan hal itu Pak. Walaupun dengan tekanan saya usahakan, ya namanya juga orang bekerja ada kesalahan. Bila ada tekanan, intinya itu adalah tujuannya untuk memperbaiki diri saya ataupun memperbaiki apa yang saya kerjakan, sehingga nanti dengan tekanan itu membentuk hal baru yang lebih baik. Nah, saya lebih suka juga kalau ada masukan seperti itu, Pak. Oke, jadi cara kamu mengatasi stres akibat tekanan kerja itu bagaimana ya kira-kira? Nah, untuk mengatasi stres itu sendiri, Pak, biasanya saya jarang stres sih, Pak. Namanya juga kehidupan sehari-hari, yaitu kita jalani aja, ikhlas. Nah, namanya stres itu ada tingkatannya, yang artinya kalau contohnya kita menganggap itu masalah, membuat beban pikiran, jadi Pak itu akan mengakibatkan stres. Nah, saya tidak mau seperti itu Pak. Biasanya kalau untuk menghilangkan stres itu ya saya mencari tahu apa penyebabnya Pak. Kalau saya tidak tahu, saya tanya kepada senior-senior saya ataupun pihak ataupun yang sudah berpengalaman di bidang gudang lah Pak, untuk mencari kelemahan itu supaya saya tidak menjadi stres dalam pekerjaan saya Pak. Seperti itu Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak Bulo. Tentunya kan kamu akan bekerja sama di dalam sebuah tim. Kan? Jadi kamu ini pastinya memiliki atasan. Apabila atasan kamu, baik itu kasih atau kepala gudang, maupun karyawan lain yang melakukan kesalahan terhadap baik itu permintaan barang atau pengeluaran barang dan sebagainya,
Itu bagi kamu, bagaimana cara kamu dalam menanggapi hal tersebut? Apa yang akan kamu lakukan? Pertama Pak, saya harus ya melihat dulu. Seandainya di atasan yang minta, mungkin saya mengizinkan contohnya beberapa kali lah ngasih toleransi ke atasan supaya ya nggak salah-salah terus. Nama juga pekerjaan kan Pak, tanggung jawab saya di gudang itu ya apapun yang keluar ataupun masuk, walaupun dia yang minta atasan ataupun bawahan, kalau bisa yang bagus-bagus. Nah, kalau untuk atasan ya saya kasih toleransi beberapa kali Pak, supaya kan saya juga ingin bekerja dengan baik. Nah, artinya saya sudah bekerja dengan baik, jangan sampai rekan kerja saya yang minta barang ataupun bahan-bahan dari gudang membuat saya kerepotan seperti itu Pak. Nah, saya usahakanlah supaya sama-sama tidak salah. Itu Pak. Kalau untuk bawahan ya saya tegur lah Pak seperti itu. Saya tegur kenapa mereka kurang hati-hati seperti itu. Artinya mereka sudah dikasih, contohnya sudah diberikan bahan ataupun barang yang diminta tetapi salah. Nah, itu harus diperbaiki seperti itu Pak. Saya kasih teguran mana yang bagusnya untuk bawahan saya. Sedangkan untuk atasan saya minta supaya jangan diulang lagi lah seperti itu Pak. Berarti untuk atasan kamu nggak berani menegur. Jadi apabila dia kamu terlalu banyak toleransi sama dia, nanti ujung-ujungnya kamu juga lah yang kena. Jadi bagaimana menurut kamu? Benar Pak. Ya, satu sisi saya bukan nggak berani negur. Nah, saya kasih tegurannya itu dalam bentuk ya kayak kasih usul lah Pak, supaya jangan diulangi lagi. Nah, kita kan sebagai bawahan juga menghormati atasan kita Pak. Nah, artinya kita kasih tahu lah bapaknya supaya jangan salah lagi minta barangnya, jangan salah-salah minta barangnya. Sehingga kan nanti saya nggak kerepotan. Nah, kalau sekali dua kali mungkin wajar lah Pak. Tapi kalau seterusnya salah-salah terus kan kita ada sabarnya juga Pak, ada batasnya gitu. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Liza untuk melanjutkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Zulfi yang sudah menanyakan beberapa hal kepada Bapak Gulo. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Satria Markus Panjaitan selaku staf HRD. Kepada Bapak Satria, saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Reza. Saya ingin bertanya kepada Pak Gulo. Ini pertanyaan cukup dasar menurut saya. Mengapa Pak Gulo tertarik ingin mendaftar di bidang admin gudang, sebagai admin gudang? Sedangkan kita tahu di perkebunan itu sendiri banyak bidang-bidang lain yang bisa Bapak daftarkan begitu. Jadi apa alasan utama Bapak ingin daftar di bagian ini? Bisa dijelaskan Pak Gulo? Oke, baik Pak. Alasan saya mendaftar untuk mencari pekerjaan di kepala gudang. Nah, satu sisi karena diri saya tadi adalah orangnya yang suka rapi ataupun suka menyusun barang-barang itu kalau sudah tersusun rapi Pak, enak dipandang. Nah, saya itu orangnya visual, jadi kalau melihat barang-barang yang tersusun rapi itu saya suka Pak. Nah, ini identik dengan gudang Pak. Gudang itu biasanya terdiri dari barang-barang atau bahan-bahan yang tersusun rapi. Nah, itu adalah salah satu ketertarikan saya untuk melamar di bagian kepala gudang Pak, seperti itu Pak. Baik, jadi ilmu dasar apa yang udah Bapak Gulo ketahui tentang admin gudang? Basic-basic apa saja yang udah Bapak ketahui? Nah, untuk basic sendiri Pak, kepala gudang ya berurusan dengan ya masuknya barang ataupun keluarnya barang Pak. Nah, itu biasanya berhubungan dengan stakeholder juga. Nah, itu juga pokoknya penting lah untuk kepala gudang Pak, untuk benar-benar mengurus supaya nanti nggak ada miss keluar masuk. Nah, artinya nanti kalau contohnya barang masuk 5, yang keluar 4 tapi barang sudah habis, nah itu sudah menjadi tanya-tanya Pak. Nah, itu ada tugas kepala gudang untuk ya menjaga seperti itu supaya tidak ada yang minus atau plus.
Seperti itu, Pak. Untuk pekerjaan kepala gudangnya, Pak, masih itu saja, Pak, yang saya nanti kalau sudah diterima, Pak, saya akan usahakan lebih memahami itu, Pak, sebagai pekerjaan saya. Lalu nih, coba kamu berikan alasan utama kamu kenapa kami harus merekrut Pak Gulo. Baik, Pak. Alasannya ya karena saya orangnya jujur, saya orangnya disiplin. Nah, kebiasaan saya juga tadi orangnya disiplin, artinya saya harus bisa bekerja sama dengan pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada saya. Seperti itu, Pak. Saya orang yang bertanggung jawab. Saya yakinkan Bapak Ibu pasti kalau Bapak Ibu merekrut saya ataupun menempatkan saya sebagai kepala gudang, saya yakin Bapak dan Ibu pasti tidak akan kecewa dengan hasil pekerjaan saya, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi seumpamanya skenario terburuknya, Pak Gulo ini tidak diterima di perusahaan kami. Apa rencana selanjutnya yang Pak Gulo lakukan? Seandainya saya tidak diterima, ya itu sih tergantung orang Bapak ya. Seandainya saya tidak diterima, ya saya mencoba sekali lagi. Kalau seandainya ada peluang lagi, saya akan mencoba mendaftar lagi di perusahaan Bapak. Seandainya tidak, saya akan mencari pekerjaan di tempat lain dengan profesi yang sama, Pak. Kepala gudang. Kira-kira rencana Bapak berada di perusahaan kami berapa lama, dalam jangka berapa tahun? Apakah 5 tahun atau selama usia Bapak sampai pensiun nantinya? Bagaimana, Pak? Kalau untuk masa kerja, Pak, saya tidak ada rencana dalam beberapa jangka ataupun seperti 5 tahun ataupun 6 tahun. Masih saya masih kuat bekerja, masih sanggup untuk bekerja, memiliki tenaga, saya bisa mengabdi sampai masa pensiun saya, Pak, di perusahaan Bapak, Pak. Jadi Gulo, mengapa Anda mau memilih perusahaan kami untuk sebagai admin gudang? Pertama-tama, Pak, ya karena posisi kita yang cukup dekat, Pak, karena saya juga berada di salah satu wilayah dari Pinang Sebatang, yaitu berada di Pondok 1. Nah, itu adalah menjadi suatu kedekatan, walaupun saya tidak terlalu kenal dengan orang-orang di sana, tapi saya pasti bisa lebih akrab, Pak, karena lebih cepat akrabnya lah, karena sudah dekat. Seandainya kalau saya bilang asal saya dari sini, pasti mereka lebih akrab dengan saya, Pak. Lebih cepat menjalin hubungan, Pak, dengan rekan kerja saya. Seperti itu, Pak. Baik, sedikit saya sambung, Pak Gulo. Seumpama nanti Pak Gulo ini diterima di perusahaan kami, berapa range gaji yang Pak Gulo inginkan? Untuk range pertama saya, untuk tahun pertama di range 4 juta, Pak. Kenapa di range 4 juta? Artinya karena saya rasa tanggung jawab sebagai kepala gudang ini cukup besar, yaitu mengurus semua yang berkaitan dengan satu estate, yaitu ada 4 divisi. Nah, ini cukup besar, Pak. Jadi artinya walaupun saya minta 4 juta, saya yakinkan bahwa saya akan bekerja dengan baik, memastikan semua barang-barang itu betul-betul terjaga, baik yang keluar maupun yang masuk, Pak.
Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Gulo. Selebihnya saya kembalikan kepada Ibu Reza. Terima kasih kepada Bapak Satria Markus Panjaitan atas pertanyaannya. Baik, di sini saya lihat Bapak Gulo memang cukup aktif dan jawabannya cukup bagus. Di dalam admin pergudangan ini sangat dibutuhkan yang namanya keuletan, kerapian pastinya, karena itu sangat mendukung dari pekerjaan ini ya. Baik, kira-kira ada yang Bapak tanyakan ke kami? Apakah ada yang kurang jelas? Kalau dari saya, Bu, sudah cukup, Bu. Untuk pertanyaan juga sudah cukup. Nanti seandainya saya diterima, nanti saya usahakan lebih akrab lagi dengan Bapak, dengan Ibu. Dengan berjalannya waktu, saya yakin saya bisa bekerja sama dengan Bapak dan Ibu nanti. Sekian, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Gulo. Untuk sesi dari Bapak Gulo mungkin diakhiri ya. Ini untuk sesi pertama. Jadi terima kasih sebelumnya kepada Bapak Zulfi, Bapak Satria Markus Panjaitan yang ikut hadir dalam Zoom meeting ini untuk memberikan sebuah pertanyaan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Marinus Gulo yang telah melamar pekerjaan di PT Anika Inti Persada ya. Mohon untuk menunggu sejenak, menunggu beberapa hari. Maksud saya, kami akan berdiskusi selebihnya untuk menentukan apakah Bapak Marinus Gulo layak atau lulus dari interview ini dan kami kerjakan di PT kami. Jadi selebihnya saya akan kirimkan via email ya Pak Gulo ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua dan salam sejahtera. Di sini sebelumnya yang terhormat Bapak Marinus Gulo selaku Kasih Administrasi PT Anika Inti Persada, Bapak yang saya hormati Bapak Satria Markus Panjaitan selaku Staf Human Resource and Development PT Anika Inti Persada, dan saya akan memperkenalkan diri saya Zulfi Ananda Triadi selaku staf HRD PT Anika Inti Persada. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di Zoom ini untuk melakukan rekrutmen interview sebagai admin gudang. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi interview. Silakan kepada Saudari Reza untuk menceritakan tentang diri Anda. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Zulfi, Bapak Marinus Gulo, dan Bapak Satria. Perkenalkan, nama saya Reza Puspita Anggraini. Saya dari Kalimantan Selatan, Pak, dari Kabupaten Kota Baru. Saya tinggal di kebun PT LMR sebelumnya, di Bebunga Estate. Saya lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan di Bebunga Estate yang mengambil salah satu jurusan yaitu akuntansi. Selama menempuh pendidikan, saya mengikuti beberapa organisasi seperti salah satunya OSIS dan juga beberapa organisasi lainnya seperti kepramukaan. Di OSIS ini saya memegang jabatan sebagai wakil ketua dan beberapa pelatihan paskibraka lainnya. Baik, selanjutnya di SMK sendiri ada program PKL yang diselenggarakan pertengahan semester, di semester 2, di mana saya memanfaatkan ini sebagai saya mengambil pengalaman. Jadi saya menjalankan PKL tersebut selama 3 bulan di salah satu perusahaan yaitu PT LMR juga sebagai tanggung jawab sebagai administrasi pergudangan. Jadi selebihnya saya memang tertarik dalam dunia administrasi ini, Pak. Kan saya mencoba untuk memberikan produktif di sela-sela saya menempuh pendidikan, yaitu saya memiliki beberapa membangun usaha-usaha kecil lainnya
di bidang bisnis media sosial, dan usaha ini cukup bisa membantu memproduktifkan hari saya. Saya memiliki hobi saya olahraga, salah satunya tenis meja, dan selebihnya saya mengikuti beberapa organisasi lagi, Pak, salah satunya PMR dan kegiatan DPR di Dewan Perwakilan kelas DPK maksud saya, Pak. Baik, sepertinya segitu saja, Pak. Tadi kamu mengatakan kamu pernah PKL di PT Langgeng Muara Makmur ya, LMR. Jadi alasan Anda memilih dari PT Aneka Inti Persada itu kenapa? Kenapa kamu nggak melamar ke LMR saja? Baik, Pak. Baik, menjelaskan saya memilih Aneka Inti Persada. Baik, di sini dari sisi pertama saya pindah ke region berbeda. Di sini saya mencari yang namanya lowongan kerja dan yang cukup tempatnya dan membuka lowongan yang memang sesuai pekerjaan atau sesuai passion saya selama saya pendidikan di sekolah. Jadi saya juga memiliki ilmu tersebut, ilmu basic yang mana mendukung saya untuk mengikuti lowongan kerja ini, Pak. Jadi di PT Aneka Inti Persada pun cukup dekat dengan rumah. Jadi saya akan mengambil kesempatan ini untuk bekerja di sini, Pak. Oke. Jadi kira-kira kekurangan dan kelebihan kamu tuh apa saja? Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk saya sendiri, saya menjalankan PKL itu selama kurang lebih 3 bulan, dan di mana saya diajarkan beberapa ilmu pastinya. Jadi saya mampu dalam mengoperasikan komputer dengan baik, dan saya familiar dengan beberapa software yang mana itu terkait dengan administrasi gudang ini, Pak. Jadi selain itu saya berdedikasi penuh terhadap pekerjaan saya. Jadi saya harus memastikan pekerjaan ini akan selesai dengan semaksimal mungkin. Itu prinsip saya, Pak. Jadi itu merupakan kelebihan saya. Oleh karena itu saya pastikan jika semua bekerja sesuai dengan mestinya, prinsipnya. Jadi memaksimalkan ini, jadi otomatis dapat mencapai tujuan dari prinsip saya, Pak. Selanjutnya, kelebihan saya itu di mana saya tadi menjelaskan bahwa saya memiliki bisnis di bidang media sosial, di mana saya di situ terbiasa yang namanya menyusun, mengarsip, yang ada kaitannya dengan dokumen-dokumen, pastinya menyusun semuanya. Jadi saya rasa kemampuan saya ini sangat dibutuhkan dalam administrasi pergudangan ini, Pak. Selanjutnya, kekurangan yang saya miliki, saya selalu menginginkan hasil yang terbaik, dalam artian sisi yang terlalu perfeksionis mungkin, ya. Jadi di sini saya terkadang membuat kesulitan untuk mengambil langkah pertama dalam menyelesaikan pekerjaan itu, Pak. Jadi setiap saya mencoba untuk memulai suatu pekerjaan, saya akan menanamkan mindset saya bila tidak ada pekerjaan yang sempurna. Mencoba lebih baik lagi daripada tidak sama sekali. Menurut saya seperti itu, Pak. Jadi hal-hal yang seperti ini biasanya membantu saya untuk lebih percaya diri lagi dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, kekurangan saya terkadang saya terlalu jujur, Pak, ketika memberikan feedback kepada rekan kerja saya, Pak. Jadi kepribadian yang memang saya mudah membicarakan secara langsung ke intinya seperti itu, Pak. Dan sebagian besar rekan kerja saya itu benar-benar menghargai
Jadi dari sini saya belajar bahwa ada saatnya ketika saya membutuhkan lebih banyak pelajaran lagi, akan kebutuhan untuk berkomunikasi lagi lebih baik, karena memang orang itu pasti berbeda-beda wataknya. Jadi sekarang saya mencoba jauh lebih baik lagi dalam memberikan umpan balik kepada rekan kerja saya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dari kelebihan dan kekurangan kamu, itu bisa kamu jelaskan mengapa kami itu harus merekrut Anda sebagai admin gudang? Tolong berikan kami alasan yang jelas. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Suara saya terdengar jelas, Pak? Jelas, jelas. Silakan lanjutkan. Baik, Pak. Di sini kenapa Bapak-Bapak sekalian, bagaimana meyakinkan Bapak-Bapak untuk merekrut saya? Jadi saya di sini seperti yang saya jelaskan tadi, saya merasa memiliki skill dan pengalaman yang tepat untuk mengisi posisi, Pak, posisi sebagai administrasi gudang ini. Jadi saya merasa pekerjaan ini tepat untuk saya, sesuai dengan fashion saya, dan saya bisa kembangkan dengan lebih gitu. Jadi karena saya memiliki bidang yang sama seperti waktu saya PKL dulu, dan dengan skill ini saya memiliki niat baik atau tujuan baik dan memanfaatkan waktu dalam keahlian saya di posisi ini, Pak. Jadi untuk itu saya memiliki kelayakan untuk bisa direkrut di perusahaan ini, Pak. Oke, selanjutnya ada tambahan Pak Satria Markus? Silakan Pak Satria, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja. Baik, terima kasih waktunya dari Pak Zulfi. Izin bertanya kepada Ibu Reza. Coba Ibu jelaskan kepada kami mengapa Ibu memilih perusahaan kami. Sedangkan sama-sama kita lihat bahwasanya ada perusahaan-perusahaan besar di luar yang lebih kompeten mungkin untuk Ibu. Bisa jelaskan, Ibu Reza? Baik, terima kasih kepada Bapak Satria. Di sini salah satu alasan saya mengapa saya memilih perusahaan ini, yaitu saya melamar perusahaan ini karena reputasi perusahaan ini baik dan menyediakan kesempatan untuk promosi dan mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan profesional pekerjanya. Jadi seperti itu, Pak, yang saya riset dari perusahaan ini. Dan komitmen jangka panjang dari perusahaan ini itu penting bagi saya, Pak, karena menciptakan rasa kepemilikan dan memotivasi saya untuk melakukan yang terbaik, Pak. Seperti saya dengar bahwa perusahaan ini membuka yang namanya program beasiswa. Jadi saya sangat tertarik untuk merencanakan kepada rencana saya selanjutnya di perusahaan ini, Pak. Oleh karena itu, untuk kedepannya saya siap jika ada kesempatan-kesempatan tersebut bagi saya untuk melompat ke level ke tanggung jawab yang lebih tinggi atau ke tahap yang selanjutnya. Seperti itu, Pak. Bagaimana, Bapak Satria? Kurang jelas. Saya ulangi, bagaimana lingkungan pekerjaan yang Ibu Reza sukai? Apa ada kriteria khusus untuk lingkungan pekerjaannya? Untuk lingkungan kerja sendiri saya lebih baik, terima kasih sebelumnya, Pak. Maaf, Pak. Jadi lingkungan kerja sendiri yang saya sukai sebenarnya saya orangnya lebih fleksibel, lebih menyukai lingkungan apa saja yang saya mudah adaptasikan. Lingkungan yang seperti itu pastinya mempermudah saya untuk bekerja. Jadi terkadang orang lain itu harus
memiliki tahapan Pak sebenarnya untuk mengenal lingkungan kerjanya. Jadi saya sendiri untuk lingkungan kerja yang saya sukai itu bisa kondusif, bisa adaptif. Kadang di kondisi konduktif itu bisa membuat kecepatan kerja saya lebih maksimal, seperti itu Pak. Gitu ya. Dan tetap, ya Pak. Ya lanjut, silakan lanjut. Baik, jadi saya juga tidak keberatan sebenarnya dengan lingkungan yang memang Bapak sediakan. Mungkin yang saya harus beradaptasi dengan lingkungan di budaya perusahaan ini, tetapi saya berusaha untuk bisa menghargai kemampuan atau menghargai keputusan-keputusan atau budaya memang di perusahaan ini, Pak. Jadi saya mencoba untuk lebih beradaptasi dengan lebih baik lagi, Pak. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, seumpama nih jika ada rekan kerja dari Bu Reza, dia melakukan kesalahan yang berpengaruh dalam bidang pekerjaan Ibu. Apa tindakan yang Ibu ambil atau yang akan Ibu lakukan kepada rekan kerja Ibu tersebut? Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi di sini untuk masalah problem dalam pekerjaan, saya mencoba untuk mengontrol yang namanya emosional. Pasti segala seseorang itu memiliki kesalahan dalam bekerja. Mungkin kita semua sempurna dalam melakukan pekerjaan. Saya mencoba di mana jika rekan saya melakukan kesalahan yang baik kecil ataupun fatal, jadi saya mencoba untuk mencari masalah utamanya seperti apa dan mencari penyebabnya seperti apa terlebih dahulu, Pak. Berpikiran positif, tidak berpikiran negatif, dan mencoba menjelaskan bahwa atau menegur ke rekan kerja saya bagaimana cara yang benar atau memahami dari konsep kerja tersebut, Pak. Jadi lebih ke berkomunikasi dengan baik karena kita kan rekan kerja, bagaimana memperkerjakan suatu pekerjaan itu harus lebih kerja tim gitu. Jadi kita nggak bisa langsung marah gitu aja, langsung melemparkan amarah karena dia kerjanya salah gitu. Di mata saya memang kerja tim kita nggak boleh yang namanya egois. Jadi seperti itu Pak. Setelah kita dapat permasalahannya tadi apa, saya mencoba untuk menjelaskan SOP dari PT ini seperti apa dan bagaimana cara menghadapinya. Saya rasa cara itu lebih baik Pak untuk saya lakukan kepada rekan saya jika melakukan kesalahan. Terima kasih Pak. Selanjutnya terkait dengan kritik. Seumpama ini ada atasan memberi kritik kepada Ibu Reza. Lalu apa tanggapan yang akan Ibu Reza lakukan terhadap kritik yang diberikan atasan tersebut? Maaf Pak, suaranya. Saya ulangi. Seumpama ada atasan yang memberikan kritik kepada Ibu Reza, apa tanggapan yang akan Ibu Reza berikan kepada kritik yang diberikan atasan tersebut? Apa reaksi akan Ibu Reza lakukan? Seperti itu. Baik Pak, maaf sebelumnya saya ada kendala jaringan. Baik, saya sudah mengatasinya. Saya akan lanjut menjawab pertanyaan dari Bapak. Di sini untuk mengatasi kritikan dari atasan, saya mencoba untuk mendengarkan terlebih dahulu karena kritikan itu pasti ada alasannya kenapa saya seperti ini. Jadi untuk kritikan ataupun saran dari atasan itu tujuannya pasti untuk membangun pekerjanya Pak. Jadi seperti itu dan saya mencoba menyikapinya untuk lebih santai, lebih mengambil nilai positifnya seperti apa dan meyakinkan diri saya untuk menyelesaikan masalah yang saya perbuat gitu Pak. Jadi jika masalah ini di luar jangkauan saya dari kritikan tersebut, saya mencoba untuk mencari informasi atau mengikut sertakan orang yang
ahli dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pastinya masalah itu saya ada yang semua orang pasti ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Jadi seperti itu, Pak. Dan mau kritikan positif atau kritikan pedas seperti itu pasti ada di dalam sebuah pekerjaan, dan tentunya saya mengambil poin-poin tertentu untuk membangun diri saya dan mengambil nilai positifnya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih untuk jawaban yang diberikan Ibu Reza. Mungkin selebihnya saya kembalikan kepada Pak Zulfi. Maaf Pak Satria, suaranya kurang kedengaran. Bisa tolong diulangi, Pak? Masih belum terdengar, Pak? Halo, Pak? Mungkin headset Bapak itu bermasalah. Kalau bisa, dilepas saja, Pak. Untuk dari Bapak Satria kita cukupkan. Apakah dari Bapak Marinus Gulo ada tambahan? Kepada Bapak Gulo, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Julpi ya atas kesempatannya. Dengan Bu Reza ya? Oke, Bu Reza tadi sudah banyak pertanyaan dari Pak Julpi dan Pak Satria ya. Ada sedikit tambahan juga, ada sedikit pertanyaan juga dari saya. Nah, Ibu nanti kan akan melamar sebagai admin pekerjaan di gudang. Nah, tentu Ibu harus mempersiapkan, harus sedikitnya tahu bagaimana prosesnya sebagai admin gudang. Bisakah Ibu yang Ibu ketahui lah mengenai masuk keluarnya barang, Bu, untuk di gudang, bagaimana prosesnya seperti itu, yang Ibu ketahui saja. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Marinus Gulo. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi ini seperti apa. Jadi kurang lebihnya yang saya dapatkan sebelumnya di Mas PKL. Jadi administrasi gudang itu biasanya berkaitan dengan pembuatan pelaporan, Pak. Contohnya seperti pembuatan good issue sebagai pengeluaran barang. Setelah habis itu kita membuat good receive, di mana good receive ini sebagai pengeluaran barang, dan salah satu yang saya ketahui mengenai administrasi gudang ini di bagian pengeluaran barang, Pak, di mana, maaf Pak kalau misalkan ada saya salah, tolong dikoreksi nantinya. Dan untuk pertama biasanya ada pemakaian user, Pak, dengan pengajuan dalam mengajukan BPB Pak, bon permintaan barang. Jadi yang saya ketahui, yang mana BPB ini yang sudah ditandatangani oleh asisten divisi, kasih, senior asisten ataupun estate manager. Selanjutnya sesuai dengan BPB itu petugas dari gudang ini akan mengeluarkan, Pak, atau menyerahkan barang tersebut, dan pemakai itu menandatangani dari BPB tersebut, dan barang tersebut keluar dan dicatat di kartu gudang, Pak. Jadi barang keluar dicatat pada form yang namanya form good issue dan dikeluarkan pada registernya, Pak. Dan selebihnya barang tersebut keluar, ada yang namanya CU, Pak, Central User, yang dilaporkan kepada kantor besar biasanya untuk diperiksa, Pak, dan ditandatangani pada kasih administrasi biasanya. Dan pengeluaran barang ini di gudang itu hanya dilayani petugas gudang saja, Pak, saat jam kerja gudang itu buka. Dan selebihnya pada jam tutup gudang biasanya malam hari ataupun di hari libur. Dan khusus pelayanan seperti catu beras biasanya, Pak, kami juga saya juga sering mempelajari ini. Catu beras pada BPB harus dibuat oleh asisten biasanya, Pak, asisten masing-masing divisi gitu, Pak. Dan
Selanjutnya kurang lebih itu saja untuk penerimaan barang. Pertanyaan selanjutnya itu dari good receive, dari pengeluaran sekarang penerimaan. Dan saya menjelaskan beberapa yang saya ketahui di sini. Setiap barang itu masuk harus memiliki yang namanya SPB, Pak. Tahu saya, surat mengantar barang. Barang itu dibongkar dan diperiksa fisiknya seperti apa, sesuai enggaknya sama suratnya yang diminta tadi, dan baik dari kuantiti, kualitas, tipe, spesifikasi barang, seperti itu Pak, yang saya ketahui. Dan barang-barang tersebut barang yang masuk itu tidak sesuai dengan permintaan pembelian, maka biasanya ditolak, Pak, dan dikembalikan lagi kepada supplier. Seperti itu yang saya. Dan SPB ini itu ditandatangani oleh pihak transport atau yang petugas gudangnya juga. Dan sebelum disusun di rak, biasanya di rak-rak pergudangan itu agar mempermudah biasanya kan di kantor besar itu ada penginputan di SAP, Pak, System Application and Product. Jadi ketika ada pengeluaran barang dari gudang biasanya diinput ke situ, Pak. Nah, dan barang itu disusun rapi Pak, biasanya di gudang dengan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalau saya yang saya ketahui, barang-barang yang berbahaya maupun yang beracun akan disimpan di tempat khusus tersendiri. Jadi untuk penerimaan barang seperti itu, Pak, dan mencatat penerimaannya pun pada kartu gudang dan form disebut GR atau good receive biasanya, Pak. Dan batas waktu penerimaan barang tersebut biasanya jam-jam kerja biasanya, terkecuali kalau barangnya itu penting, urgent gitu, Pak. Selebihnya seperti itu yang saya ketahui, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Marinus. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu Reja ya. Nah, di kepala gudang ini kan, ataupun di admin gudang ini, nanti bekerja itu kan ya memang ada jam kerjanya. Nah, tapi kita saat take order ataupun nanti barang datang, itu kan juga nggak cuma datang pagi atau siang. Nah, itu contohnya sudah habis jam kerja biasa. Nah, itu ada jam lembur. Nah, bagaimana pendapat Bu Reja mengenai jam lembur ini? Apakah Bu Reja akan tetap melaksanakan jam lembur atau mau pengennya besoknya saja gitu, sesuai jam kerja Ibu? Nah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya pernah mengikuti yang namanya kegiatan lembur. Biasanya saya di kantor besar itu ada namanya tutuku ya, pembimbing untuk bagaimana caranya kerja lembur. Jadi untuk otomatis mau barang itu lewat dari jam kerja, saya akan tangani lebih baik daripada memang kalau memang barang itu datang tidak sesuai dengan jam kerja, siapa yang mau mengamankan barang tersebut. Jadi otomatis dengan lembur itu tidak masalah bagi saya, akan tetapi lebih baik, maksud saya bisa aja lembur dan itu tidak apa-apa, asalkan barang itu bisa tersimpan dengan aman gitu Pak. Dan untuk bekerja lembur ini pun sangat hal yang lumrah, yang bisa kita istilahnya bisa kita kerjakan, dan itu merupakan tuntutan. Maka kita harus siap untuk itu, dan saya yakin saya bisa Pak. Dan biasanya untuk tekanan yang saya dapatkan selama PKL itu Pak, jadi saya dilatih untuk bagaimana caranya lebih keras dalam bekerja waktu lembur, dan di situ saya diberitahukan bahwa kerja lembur itu sebenarnya tidak masalah, dan biasanya saya juga ada dilatih yang dimana pembimbing saya memberikan saya tanggung jawab penuh di pergudangan, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Reja. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir dari saya,
Seandainya Ibu Reja diterima di perusahaan kami ini, berapa gaji yang Bu Reja inginkan sebagai standar untuk Bu Reja lah? Baik Pak, saya izin menjawab. Untuk gaji yang saya harapkan sendiri, memang saya tentunya ingin mendapatkan gaji yang sesuai ya Pak. Tapi apakah boleh kita mendiskusikan terlebih dahulu lebih detailnya mengenai posisi ini agar dapat mendapat gambaran lebih jelas mengenai pekerjaan yang saya lakukan. Biasanya gaji itu sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki seseorang. Jadi melihat kompetensi dan skill saya dan pengalaman saya sendiri di bidang ini, saya lebih boleh mengajukan kompensasi di atas di range 3 juta. Dan semoga Bapak sekalian berkenan untuk mempertimbangkannya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Reja ya atas jawabannya. Oke, gitu aja Pak Julfi, mungkin dari saya. Tidak terlalu banyak. Terima kasih kepada Pak Gulo. Mungkin sesi interview kita pada sore hari ini cukup sampai di sini saja. Apakah dari sesi interview yang sudah kita jalani dari tadi itu ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi Pak dari Bu Rezanya? Baik Pak, saya ingin menanyakan satu pertanyaan aja mungkin Pak. Jadi di sini boleh saya menanyakan mengenai bagaimana budaya dari perusahaan PT Anika Interpersada. Kan biasanya budaya di perusahaan itu beda-beda dari PT LMR yang saya dulu ketahui dan PT Anika Interpersada. Dan apa yang membuat Bapak-Bapak di sini sebagai staf dan bisa senang bekerja di sini Pak? Itu saja. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Reza mengenai budaya yang ada di perusahaan kita. Yang pertama kita mengamalkan nilai-nilai yang pertama itu ada integriti atau kejujuran. Nah, di perusahaan ini kita sangat mengutamakan sekali apa yang dinamakan kejujuran, terutama dalam bekerja. Jadi dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, kita tuh harus transparan atas apa yang kita kerjakan. Jangan sampai ada sesuatu yang kita manipulasi atau lain sebagainya, terutama itu untuk meraup keuntungan dari diri kita sendiri. Nah, yang kedua itu yang kita amalkan itu ada respect. Di sana kita saling menghargai, baik itu maupun sesama teman karyawan kita atau bawahan kita, ataupun sesama ataupun kepada staf kita. Jadi di sini etika itu sangat penting. Jadi apabila ibu sudah bekerja dan tidak punya etika, kemungkinan itu mudah bagi kami untuk memberhentikan ibu. Jadi kita sebagai karyawan yang sudah bekerja di sini, kita harus bisa memiliki etika, karena etika itu sangat penting bagi perusahaan ini. Yang ketiga itu ada tanggung jawab tentunya. Nah, tanggung jawab itu yang sudah diberikan kepada kita itu benar-benar harus kita lakukan, dan jangan sampai kita lengah akan tanggung jawab yang sudah kita diberikan kepada kita. Jadi diusahakan segala pekerjaan atau tanggung jawab yang sudah diberikan perusahaan untuk kita itu harus menyelesaikannya dengan baik itu secara cepat, bukan hanya cepat, tapi juga menghasilkan output yang baik pula gitu, sehingga perusahaan itu tidak sia-sia merekrut kita sebagai karyawannya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Apakah sudah jelas? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya akan berusaha untuk memahami dari poin-poin yang Bapak sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Mungkin untuk kelanjutan dari
hasil interview kita itu akan kita kabarkan via email ya. Jadi kemungkinan itu ada paling lama sekitar seminggu akan kami emailkan kepada Ibu Reza. Saya tutup sesi interview kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Baik, selamat sore buat kita semua. Oke, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita pada sore ini masih bisa bertatap muka lewat Zoom. Nah, kemudian izinkan kami dulu dari pihak PT Aneka Persada memperkenalkan diri. Pertama-tama saya sendiri adalah Marius Gulo selaku kasih di PT Aneka Persada di Pinang Sebatang Estate. Kemudian untuk Pak Julpi selaku HRD dan Bu Reja selaku HRD. Nah, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab kepada Pak Satria ya. Nah, untuk pertama-tama silakan Pak Satria menceritakan diri Bapak. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satria Markus Panjaitan. Saat ini saya berusia 20 tahun. Saya ini merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Untuk alamat lengkap saya, sekarang saya tinggal di Jalan Datuk Laksamana Gang Harapan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah, untuk pendidikan terakhir saya itu SMA, tepatnya di SMA Negeri 2 Tualang. Jadi selama saya menempuh pendidikan, saya mengikuti beberapa kegiatan organisasi seperti OSIS dan Pramuka. Nah, di kegiatan organisasi tersebut, kami beberapa kali mengadakan acara atau kegiatan mulai dari perkemahan sampai event-event hari besar nasional yang diselenggarakan di sekolah. Mungkin itu biodata singkat dari saya, Pak. Oke, selanjutnya silakan Bapak Satria menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan Bapak sendiri. Baik, terima kasih untuk kelebihan. Yang pertama, saya yakin saya ini tipikal orang yang jujur. Karena menurut saya, jujur itu merupakan suatu value yang sangat berarti yang saya kedepankan di dalam hidup saya. Lalu, untuk kelebihan yang kedua, itu saya tipikal orang yang dapat bekerja, berkolaborasi dengan tim. Karena berdasarkan dari pengalaman organisasi yang pernah saya ikuti di sekolah atau pendidikan saya, kami selalu dituntut untuk selalu bekerja sama dan mampu bergerak dalam suatu tim. Dan yang ketiga, untuk kelebihan saya itu sendiri, saya ini tipikal orang yang berdedikasi penuh terhadap pekerjaan saya. Artinya, saat saya memutuskan untuk terlibat atau ikut dalam suatu kegiatan, maka dapat saya pastikan bahwa pekerjaan atau kegiatan yang saya ikut itu akan saya selesaikan semaksimal dan sesuai dengan potensi yang saya miliki. Sedangkan untuk kekurangan saya sendiri, menurut saya, ini tipikal orang yang tidak sabaran. Dalam artian apabila dalam suatu tim, ada salah satu atau beberapa rekan kerja yang memiliki kinerja atau sistem ritme kerjanya itu yang lambat, maka di situ akan rasa tidak sabar saya ini akan timbul gitu. Namun untuk mengatasi dari masalah ini, biasanya saya akan mencari tahu terlebih dahulu penyebab kenapa tim saya ini bisa bekerja lama, kenapa dia tidak bisa mengikuti rekan-rekan yang lain seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, mengapa Pak Satria ingin bekerja sebagai admin gudang? Nah, silakan Pak Satria. Baik, terima kasih. Singkat saja, mungkin kenapa saya memilih admin gudang, karena saya yakin dengan kemampuan dan skill yang saya miliki di bidangnya. Begitu, Pak. Oke,
Bisakah Bapak Satria mengasih apa alasan yang membuat kami untuk memilih Pak Satria seandainya Bapak dipilih sebagai admin gudang? Apa sesuatu yang meyakinkan dari diri Bapak? Mohon maaf, Pak. Suara Bapak terputus, bisa diulangi untuk pertanyaannya, Pak? Oke, saya ulangi Pak ya. Nah, apa yang membuat kami dari perusahaan memilih Bapak sebagai ataupun memperbolehkan Bapak bekerja di perusahaan kami sebagai admin gudang? Alasan saya karena saya akan terus berkomitmen untuk menjadi orang yang jujur, bekerja keras, dan bisa bekerja secara mandiri maupun secara tim. Sehingga nantinya apabila saya direkrut menjadi bagian dari tim Bapak, saya akan berusaha menjadi karyawan yang terbaik lah tentunya di perusahaan Bapak, serta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Reja. Saya persilakan jika ada. Baik, Bapak Satria, terima kasih sebelumnya sudah melamar di sini ya, Pak. Untuk beberapa pertanyaan yang saya ajukan itu mengenai permasalahan, Pak, intinya. Di sini saya mau bertanya mengenai pekerjaan administrasi gudang. Pasti di sini terdapat banyak sekali kesulitan, permasalahan antara rekan kerja ataupun dengan atasan. Jadi menurut saya jika ada karyawan lain atau atasan yang lebih tua misalkan dan berbuat salah dalam pekerjaan menyusun barang, input segala macam, mengeluarkan barang itu tidak benar. Bagaimana Bapak Satria sendiri menyikapi hal itu? Terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu. Jadi menurut saya, karena saya ditempatkan sebagai admin, yang juga itu merupakan suatu tanggung jawab buat saya, maka saya sebagai admin akan melakukan peneguran gitu, Bu. Dan melakukan perbaikan supaya nantinya apabila karyawan tersebut nggak melakukan kesalahan yang sama, seperti itu, Bu. Walaupun itu baik dari karyawan maupun dari staf atasan, seperti itu. Namun dengan catatan, saya melakukan peneguran dan perbaikan kesalahan tersebut dengan cara yang tetap sopan dan santun, supaya tidak menyinggung perasaan dari karyawan maupun atasan tersebut, Bu. Sehingga nantinya komunikasi antara saya dan karyawan maupun saya dan atasan tetap terjaga, supaya tidak ada terjadinya cekcok atau selisih, seperti itu, Bu. Bapak Satria lebih ke penekanan untuk memberikan teguran pastinya untuk rekan kerja. Jadi seperti ini Pak Satria, dalam kita bekerja itu biasanya ada yang kita tuntut untuk pekerjanya sesuai dengan SOP kita. Di situ terlibat adanya tekanan dari atasan, dari berbagai macam lah intinya ya kan. Jadi di sini cara Anda mengatasi stres kerja atau tekanan dalam kerja Anda sebagai administrasi ini bagaimana, Pak? Ya baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Menurut saya cara saya mengatasi tekanan itu cukup simpel saja, Bu. Karena saya tipikal orang yang simpel, nggak mau ribet-ribet. Caranya yang saya lakukan, yang pertama itu dengan cara berdiskusi atau mengajak berkomunikasi dengan rekan kerja, orang-orang terdekat yang ada di sekeliling saya, seperti itu, Bu. Bila itu sudah saya lakukan namun belum mendapat juga solusi atau penyelesaian dari masalah yang saya hadapin, biasanya saya akan melakukan rehat sejenak lah, Bu, menutup mata beberapa menit untuk merilekskan tubuh dan pikiran supaya tenang kembali, seperti itu.
Oke, baik Pak Satria, lebih ke relax gitu ya di bawah kerjaannya, jadi nggak usah ambil pusing. Iya. Terima kasih, terima kasih kepada Pak Satria. Selanjutnya, kira-kira Anda lebih memilih ke pekerjaan yang rekan kerja, maksud saya rekan kerja yang introvert, pendiam gitu. Rekan kerjanya, dia harus selalu diberi perintah, harus selalu diberi arahan gitu. Padahal kan kita tahu sendiri kerja itu harus sesuai dengan gimana istilahnya ya, sesuai dengan tanggung jawab kita sendiri. Nah, menurut Pak Satria untuk orang-orang yang beda pribadinya seperti itu seperti apa ya Pak Satria? Menurut saya untuk perbedaan kepribadian itu saya tidak bisa mengkritik atau mengubah kepribadian seseorang ya. Cuman dalam prinsip saya yang perlu ditekankan ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kunci yang harus kita pegang itu adalah kita harus tahu apa yang kita kerjakan dan kita harus penuh tanggung jawab melakukan pekerjaan apa yang kita lakukan. Jadi untuk kepribadiannya itu merupakan hak dia dan kepemilikan dia. Jadi saya tidak bisa mengubah kepribadian seseorang, misalnya dia harus menjadi introvert ataupun ekstrovert ketika ingin bekerja bersama saya. Itu tidak menjadi bagian dari saya. Yang penting ketika dia bekerja sama atau menjadi rekan tim kerja saya, dia mengetahui tanggung jawab dan tugas dia sebagai pekerja. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Satria yang telah menjawab ya. Selebihnya cukup kepada Pak Marlinus. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Reja ya atas pertanyaannya. Kemudian dari Pak Julpi, apakah ada pertanyaan lagi kepada Pak Satria? Saya persilakan jika ada. Oke, terima kasih kepada Pak Marlinus yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Di sini tadi Bapak Satria menjelaskan juga tadi tentang mengapa Anda mau bekerja sebagai admin gudang dan Anda yakin dengan skill yang Anda miliki. Kira-kira menurut Anda selaku admin gudang, itu skill-skill yang harus dimilikinya seperti apa? Mohon maaf Pak, suara Bapak terputus, jadi izin untuk mengulangi pertanyaannya Pak. Oke, tadi kan Anda sudah mengatakan mengapa Anda mau bekerja sebagai admin gudang. Di situ Anda yakin dengan skill yang Anda miliki, cocok dengan pekerjaan sebagai admin gudang tersebut. Kira-kira skill apa yang benar-benar harus dimiliki oleh seorang admin gudang tersebut? Oke, baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya skill utama yang harus dimiliki seorang admin gudang yaitu dia mampu memastikan setiap jumlah barang yang masuk ataupun keluar supaya dapat dicatat dan diinput ke dalam suatu data. Jadi seumpama nanti pas meng-cross check suatu data, hasil aktual yang ada di lapangan atau di dalam gudang sesuai dengan yang ada di data. Kurang lebih seperti itu Pak. Dan juga seorang admin juga harus mampu menata suatu gudang agar tertata dengan rapi. Jadi kan seumpama nanti gudangnya itu tidak tertata dengan rapi, maka itu menjadi suatu umpan balik yang cukup berbahaya karena dapat melumpuhkan operasional gudang itu tersendiri. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, jadi menurut Anda yang menjadi hambatan terbesar dalam pekerjaan tersebut apa? Jadi menurut saya sebagai orang yang belum pernah terjun langsung memang ke dalam bidangnya, menurut pandangan awam saya bahwa hal tersulit atau hambatan tersulit menjadi admin gudang itu ini Pak, terkait dengan seperti apa yang telah sampaikan tadi itu tentang tata letak barang. Karena kan sama-sama kita tahu apabila kita menata tidak sesuai, maka nantinya apabila ada permintaan barang dan barang tersebut tidak tertata dengan rapi atau dalam arti kata dia berserakan, maka hal tersebut dapat
umpan balik buat kita, jadi menyusahkan kita dalam pencarian barang tersebut, sehingga nantinya banyak komplain dari para atasan maupun dari bawahan yang lainnya. Itu menyebabkan kita kesulitan lah, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi hambatan tersulit bagi saya sebagai orang awam tadi yaitu, Pak, tata letak barang itu, Pak. Oke, kan tentunya Anda sebagai admin gudang tidak akan bekerja sendiri, ya? Atau Anda emang nyaman bekerja sendiri atau dalam tim? Mohon maaf, Pak, suaranya terputus, Pak. Anda lebih nyaman bekerja sendiri atau bekerja dalam tim? Kalau saya sendiri sebenarnya berdasarkan pengalaman dari organisasi yang saya ikuti, saya tidak pernah memutuskan untuk harus punya patokan mutlak saya harus bekerja sendiri atau harus bekerja secara tim, karena menurut saya semuanya itu bisa dikembalikan kepada diri kita sendiri. Jadi seumpama dikasih secara mandiri juga kita sanggup untuk melakukannya, mau begitu juga sebaliknya apabila melakukan secara tim, saya juga yakin sanggup untuk melakukannya karena kedua kerja tersebut sudah saya alami di jenjang pendidikan SMA. Oke, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Saya serahkan kepada Bapak Gulo. Oke, baik. Terima kasih Pak Julpi ya sudah memberikan pertanyaan kepada Pak Satria. Nah, Pak Satria, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari kami. Dari sekian banyak pertanyaan yang sudah kami lakukan tadi, apakah masih ada yang kurang jelas yang kira-kira Bapak Satria ingin pertanyakan untuk kami lah? Dari Pak Satria, saya persilakan. Kalau dari saya rasa cukup, Pak. Karena juga saya sebelumnya sudah mencari tahu tentang perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan Bapak ini. Jadi untuk pertanyaan saya rasa cukup, Pak. Oke, baik. Untuk Pak Satria, hasil dari wawancara ataupun interview hari ini akan kami kabarkan lagi. Nanti sekitar 1 minggu kami kirimkan via email kepada Bapak apakah hasilnya diterima atau tidak. Nanti kita lihat. Nah, untuk itu berakhirlah sesi interview kita pada hari ini. Atas kehadiran dari Bapak semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak sekalian. Baik, kita di sini akan mengadakan rekrutmen interview dari PT Anika Inti Persada. Jadi, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk sesi tanya jawab dalam keadaan sehat walafiat. Baik, yang saya hormati kepada Bapak Marinus Gulo sebagai staf HRD, yang saya hormati kepada Bapak Satria Markus Panjaitan sebagai staf HRD, dan saya memperkenalkan diri, saya Reza Puspita Anggraini selaku kasih administrasi. Baik, langsung saja kita ke acara ke rekrutmen interview ini, kita masuk sesi tanya jawab ya. Untuk selaku dari Bapak Zulfi Andada Triadi sebagai pelamar pekerja. Baik, saya selanjutnya akan mempersilahkan kepada Bapak Marlinus untuk menanyakan sesi interview ini. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Reza ya. Untuk Pak Julpi, dimulai dari silakan Bapak ceritakan tentang diri Anda sendiri, Pak. Persilakan, Pak. Oke, terima kasih kepada Bu Reza yang telah membuka dan Bapak Marlinus yang sudah bertanya kepada saya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak Marlinus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulfi Ananda Triadi. Saya berumur 20 tahun.
Saya bertempat tanggal lahir itu di Perawang pada tanggal 6 Februari 2001. Saya memiliki hobi yaitu olahraga, tepatnya itu bersepeda, dan juga saya memiliki hobi menonton, baik itu sinema maupun kartun atau anime dan lainnya. Nah, saya berasal dari SMA Negeri 1 Tualang. Di sini selama dalam pendidikan saya di SMA, saya memiliki beberapa pengalaman berorganisasi dan juga prestasi. Yang pertama yaitu saya memiliki pengalaman di organisasi OSIS. Itu saya menjabat sebagai ketua divisi perlengkapan dan alat, dan juga saya menjabat sebagai anggota di organisasi Leadership Social Forum. Itu merupakan organisasi yang berisikan murid-murid dan juga alumni-alumni dari sekolah saya. Nah, selanjutnya untuk prestasi yang saya miliki selama di jenjang SMA, saya memiliki beberapa prestasi akademik. Yaitu yang pertama saya pernah menjuarai itu juara 3 di lomba geofisika itu tingkat nasional di Universitas Riau, dan juga saya pernah juara 3 juga, tetapi itu di tingkat Provinsi Riau, itu diadakan di Universitas Riau juga, dan saya sudah 2 kali mewakili kabupaten saya itu sebagai perwakilan dari Olimpiade Geofisika. Nah, selain itu saya juga menjabat sebagai ketua dari ekskul, yaitu ekskul Geofisika yang ada di sekolah saya. Mungkin cukup sekian, Mbak, perkenalan dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Julpi ya. Ke pertanyaan selanjutnya, Pak Julpi ya. Ini mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, tolong Bapak sampaikan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Bapak. Untuk kelebihan dan kekurangan saya, yang pertama itu dari kelebihannya dulu saya ceritakan. Saya berdasarkan pengalaman berorganisasi saya itu merupakan orang yang bertanggung jawab dan juga disiplin. Saya juga orang yang bisa bekerja sama dalam sebuah tim, dan saya ini cekatan terutama dalam memprogramkan komputer, baik itu aplikasi Office seperti Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Selain itu, saya juga pernah mempelajari dan menjalankan aplikasi SAP, dan menurut saya kelebihan saya yang lainnya, saya ini lebih cepat bergaul, terutama kepada teman-teman yang baru saya kenal. Dan untuk kekurangan dari diri saya ini sebenarnya lebih ke sifat saya yang perfeksionis. Jadi saya lebih sering dalam melakukan sebuah kegiatan itu ingin semuanya sempurna. Padahal saya tahu kesempurnaan itu susah untuk didapatkan. Tapi saya mencoba itu untuk memahami bahwa dalam sebuah pekerjaan itu tidak harus sempurna, tetapi kita melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mungkin itu saja, Pak. Oke, Pak Julpi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mengenai makna pekerjaan buat Pak Julpi ya. Kan banyak ini siswa-siswa yang anak lulusan SMA ataupun SMK, kadang dia mau nganggur dulu nih. Dia nganggur, dia mau ya santai-santai. Kalau Pak Julpi, apa makna pekerjaan buat Pak Julpi? Kenapa Bapak mau kerja? Nggak nganggur aja dulu main-main gitu kan? Seperti itu Pak Julpi. Oke, izin menjawab, Pak. Kenapa saya ingin langsung bekerja? Pertama itu tujuan saya ingin bekerja itu untuk membantu perekonomian orang tua saya.
di sana saya tidak ingin selalu menjadi tanggung jawab, dan saya ingin merasakan bagaimana keluh kesah yang dilalui orang tua dalam bekerja untuk diri kita sendiri. Di situ saya juga ingin merasakan gimana sih cara mendapatkan uang dari hasil kerja keras kita sendiri. Selain itu, saya ingin kenapa saya ingin bekerja menjadi admin gudang, karena itu juga saya juga merupakan orang yang rapi. Jadi saya dalam menyusun terutama barang-barang itu sangat penting kan, apalagi di pergudangan. Selain itu, saya juga ingin memiliki prospek kerja yang jelas. Di admin gudang tersebut kan kita memiliki prospek kerja yang jelas. Apabila kita bekerja lebih baik, kita bisa naik ke jabatan berikutnya seperti menjadi kepala gudang, atau bahkan kita bisa menjadi kasih administrasi. Sekian, Pak. Oke, Pak Julpia, terima kasih Pak Julpia. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau Pak Julpi nanti bekerja, Pak Julpi lebih suka kemana dia? Pak Julpi suka lebih ke sendiri, artinya lebih suka bekerja sendiri daripada bekerja sama, atau seperti apa? Bapak itu pengennya seperti apa? Punya rekan kah, atau Bapak mau kerjanya sendiri-sendiri aja gitu untuk menyelesaikan kerjaan Bapak gitu? Oke, terima kasih Pak. Saya izin menjawab. Kalau menurut saya lebih senang bekerja dalam tim. Karena jika kita bekerja dalam tim, segala kekurangan itu kita bisa atasi. Terutama apalah gunanya sebuah tim jika kekurangan itu tidak bisa kita tutupi. Jadi kita memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kekurangan itu bisa kita tutupi dengan kelebihan yang kita punya dari anggota tim kita. Jadi menurut saya lebih senang bekerja dalam tim. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Julpi ya. Mungkin itu saja Bu Reja dari saya. Pertanyaan saya kembalikan kepada Bu Reja. Sudah menyampaikan beberapa pandangan. Jadi sebagian aja ya Pak. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak saya untuk melanjutkan. Kepada Bapak Satria, persilahkan. Maaf Pak, suaranya belum kedengaran, Pak. Suaranya Pak? Oke, baik Pak. Sudah. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Reza. Pak Zulbi, di dalam dunia pekerjaan, tentunya ada yang namanya tekanan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi bagaimana respon atau tindakan yang Pak Zulbi akan lakukan apabila ada tekanan dari pekerjaan yang Bapak lakukan? Oke, cara saya untuk merespon dari tekanan yang saya hadapi, yang pertama saya perlunya untuk menenangkan diri. Maaf ini selaku sebagai umat Muslim, saya tentunya mencoba beribadah dulu untuk menenangkan diri saya, itu dengan cara berwudu dan juga sholat. Selanjutnya saya mencoba untuk menghibur diri, karena hobi saya olahraga maupun juga menonton, saya akan melakukan hobi saya tersebut. Jadi supaya pikiran saya menjadi lebih tenang terhadap tekanan yang sudah saya alami di dalam pekerjaan. Selain itu, karena saya hobi melihat yang hijau-hijau seperti pemandangan alam, tentunya saya akan pergi berlibur atau vacation ke tempat-tempat yang berhubungan langsung dengan alam. Seperti itu, Pak. Bertujuan untuk menenangkan pikiran saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, coba berikan argumen terkait dengan apa yang mengharuskan kami merekrut Anda atau menarik Anda sebagai bagian dari tim kami di perusahaan ini.
izin menjawab, Pak. Saya akan memberikan argumen mengapa perusahaan harus merekrut saya. Kalau menurut saya, berdasarkan dari kelebihan-kelebihan yang saya miliki, yang berupa dari tanggung jawab yang tinggi, terus saya memiliki disiplin dan juga kerapian, itu menurut saya menjadi poin penting dalam bekerja dan juga kejujuran yang saya miliki. Jadi dalam bekerja, menurut saya itu kejujuran itu merupakan hal yang penting karena dalam bekerja kita ini harus transparansi tanpa adanya kecurangan, terutama untuk meraup untung sendiri. Selanjutnya, mengapa perusahaan harus merekrut saya? Saya memiliki pengetahuan yang lebih. Jadi saya juga merupakan orang yang cepat menangkap apa yang telah diberikan orang-orang kepada saya sehingga saya lebih cepat untuk mengerti dan beradaptasi dengan pekerjaan yang akan diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya juga memiliki skill dalam penguasaan teknologi seperti Microsoft Office, baik itu Office Word, Excel, dan PowerPoint, terutama Excel yang sangat penting bagi seorang admin gudang, terutama dalam mencatat keluar masuknya barang tersebut. Mungkin sekian dari saya, Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Zulfi. Seumpama nanti Pak Zulfi tidak masuk dari bagian dari tim kami, atau dalam arti kata Bapak ditolak menjadi karyawan kami, apa rencana Bapak selanjutnya ke depannya? Untuk rencana selanjutnya, apabila saya tidak diterima di PT Aneka Inti Persada, hal yang saya lakukan yang pertama itu membenahi diri saya sendiri. Kenapa saya tidak bisa diterima di PT Aneka Inti Persada tersebut? Tentunya hal tersebut juga berguna bagi saya. Apa saja yang harus saya perbaiki dari kekurangan-kekurangan saya tersebut. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengembangkan diri saya, terutama itu dalam hal-hal administrasi atau yang berhubungan langsung dengan admin gudang, dan mencoba mencari pengalaman lainnya yang masih juga berhubungan dengan admin gudang. Selanjutnya, apabila saya masih diberikan kesempatan di tahun berikutnya, saya akan mencoba melamar kembali di PT ini, Aneka Inti Persada. Baik, mungkin itu aja pertanyaan yang dapat saya sampaikan, Bu Reza. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Reza. Baik, terima kasih kepada Bapak Satria yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan. Oke, saudara Bapak Zulfi, apakah sejauh ini masih semangat, Pak? Semangat, Bu. Ini ya ruangannya agak tegang, jadi kita santai aja. Oke, dari pertanyaan Bapak Gulo yang cukup banyak dan juga Bapak Satria ditambah lagi, dari perkenalan diri hingga ke stres kerja. Jadi yang saya tahu bukannya Tualang itu jauh kan dari perkebunan gitu, jauh kan Pak? Lumayan jauh, Bu. Jadi sebelum kita tahu, sebelum Bapak melamar di sini, saya ingin tanya, bagaimana Bapak dapat informasi mengenai pelamaran kerja ini? Apa yang Bapak ketahui tentang perusahaan kami? Saya izin menjawab sebelumnya, Bu. Iya, silakan. Dari mana saya mendapatkan info ini, terutama ini dari kenalan-kenalan saya yang ada yang bekerja juga di PT Aneka Inti Persada. Jadi di situ saya juga mendapatkan informasi dari mereka, dan juga saya juga mencari data-data baik itu dari internet, apakah benar lowongan tersebut dibuka pada PT Aneka Inti Persada. Selanjutnya tadi bagaimana, Bu? Setelah itu?
apa yang Bapak ketahui tentang perusahaan kami? Oke, yang saya ketahui tentang perusahaan ini, PT Anika Interpersada sendiri itu kan bergerak di bidang perkebunan, yang terutama itu di komoditas kelapa sawit. Tentunya di sini PT Anika Interpersada sendiri berdasarkan dari sumber-sumber dan pengalaman dari kenalan-kenalan yang saya punya, prospek kerja yang ada di PT Anika Interpersada ini lebih jelas, sehingga saya lebih tertarik untuk melamar di PT Anika Interpersada. Selanjutnya saya tahu bahwa PT Anika Interpersada merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar juga di Indonesia, yaitu berada pada nomor 5 di bawah Bunga Agro Lestari, yang dimana hal ini membuat saya tertarik gitu, bekerja di dalam sebuah perusahaan yang memiliki level yang tinggi, terutama itu di Indonesia. Mungkin sekian, Bu. Oke. Dilihat dari lingkungan sekitar Bapak ya, itu kan daerah yang mungkin bisa dibilang ya perkotaan. Itu apa yang membuat Bapak di sini itu kan kita kerjanya di kebun gitu. Kadang untuk keluar pun untuk jaringan kadang juga nggak memadai gitu. Jadi apakah Bapak bersedia kalau misalkan kita tempatkan di kebun-kebun yang seperti itu? Izin menjawab, Bu. Tentu saya bersedia. Mengapa demikian? Walaupun saya jauh dari kota, tipikal saya ini merupakan orang yang suka di keadaan yang lebih tenang atau sunyi. Karena di keramaian itu membuat konsentrasi saya itu lebih terganggu. Jadi saya lebih senang bekerja di lingkungan yang lumayan jauh dari kota. Walaupun saya jauh dari kota maupun jauh dari rumah, itu saya sudah terbiasa karena dari pengalaman yang saya miliki, saya sudah beberapa kali pergi keluar kota untuk mengikuti lomba. Tentunya saya sudah terbiasa jauh dari yang namanya rumah saya sendiri gitu. Jadi walaupun nggak ada sinyal, tentu apabila kita bekerja yang langsung berkaitan dengan komputer yang bermain dengan data, walaupun itu di perkebunan sendiri, tentunya perusahaan pasti memfasilitasi dengan jaringan yang ada di perusahaan tersebut, Bu. Saya yakin akan hal tersebut. Baik, terima kasih kepada Bapak Zulfi. Ini mungkin Bapak Marnus atau Bapak Satria ada tambahan mungkin? Karena pewawancara kita ini lebih banyak, saya dengar tadi di sekolahnya dia lebih banyak peraihan gitu ya. Jadi apakah ada tambahan yang mungkin ditambahkan pertanyaannya gitu? Kalau dari saya, Bu, sudah cukup, Bu. Sudah mantap lah dari saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Zulfi yang sudah bersedia melamar untuk rekrutmen di perusahaan ini, khususnya di bidang administrasi. Sejauh ini, apa yang Bapak sampaikan cukup baik, dan keputusan akan kami ambil setelah kami diskusi ya Pak. Jadi dipersilakan untuk Bapak menunggu selama 1 minggu, dan kami akan proses ini semua dan akan saya kirimkan via email ke Bapak, dan semoga apapun hasilnya bisa diterima ya Pak. Baik, itu saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa terjalankan waktu kerja nanti ya Pak, jadi nggak asal ngomong aja itu biasanya kan kayak gitu. Jadi semoga apa yang Bapak sampaikan dapat Bapak laksanakan. Jadi terima kasih kepada Bapak Martinus Gulo dan Bapak Satria yang turut hadir dalam rekrutmen interview untuk karyawan baru kita. Jadi
Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.